Ada pertanyaan, jika tangan atau kaki ada lukanya dan diperban, bagaimana cara wudhunya agar sah? Dan apakah sholatnya sah jika pada perban itu ada bekas darahnya? Jadi begini, bagi orang-orang yang punya luka di bagian anggota tubuh yang itu menjadi anggota wudhu. Jadi anggota wudhu itu tangan, kemudian kaki, kemudian wajah. Jadi kalau anggota tubuh itu ada lukanya, kemudian diperban, ya, itu kemudian cara wudhunya bagaimana? Ya cara wudhunya ya seperti wudhu biasa saja. Cuma yang diperban itu diusap dengan air saja. Ya jadi normal kayak wudhu biasa, yang diperban itu diusap. Jadi tidak usah digebyur tapi diusap. Cuma nanti kalau selesai wudhu, ya itu harus ditambah dengan tayamum. Ya tayamumnya ya tayamum seperti tayamum pada umumnya, ya mengusap debu di wajah, kemudian di kedua tangan sebagai pengganti dari organ tubuh yang itu tidak terkena air. Itu. Jadi konsekuensinya karena ada bagian tubuh yang tidak terkena air, itu diganti dengan tayamum. Jadi wudhu seperti biasa, sekali lagi bagian yang diperban itu kemudian diusap, setelah itu dilanjutkan dengan tayamum, kemudian melakukan sholat. Ya sholat biasa kayak umumnya orang-orang sholat itu. Nah, ketika nanti sudah dalam keadaan sembuh, ya, maka tidak perlu mengulangi sholatnya lagi. Artinya tidak perlu i'adah. I'adah itu mengulangi sholatnya lagi. Nah, hal ini apabila, nah ini masih ada catatannya, tidak mengulangi sholat lagi itu apabila ketika meletakkan perbannya itu dalam keadaan suci. Nah, yang dimaksud suci di sini, kalau menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu suci dari najis, bukan suci dari hadas. Ya, jadi sucinya di sini maksudnya suci dari najis, bukan suci dari hadas. Jadi ketika meletakkan perbannya itu badannya kok suci, tidak ada najisnya, ya nanti kalau sudah dalam keadaan sembuh, sholatnya tidak perlu diulangi, tidak perlu i'adah. Nah sekarang terkait dengan perban yang ada di tubuh itu masih ada bekas darahnya yang mengering. Itu kalau dipakai sholat, itu kira-kira sholatnya sah apa tidak? Nah darah yang mengering yang ada di perban, bekas darah itu, ini memang kategorinya najis, cuman najisnya itu najis yang ma'fu. Jadi statusnya ma'fu itu diampuni, ya jadi tidak apa-apa, masih ditoleransi. Jadi dengan demikian orang-orang yang punya luka di tubuh kemudian diperbannya itu masih ada bekas-bekas darah yang mengering, kemudian sholat dalam kondisi seperti itu, ya ini tidak apa-apa, karena darahnya darah yang dimakfu itu diampuni karena memang sulit untuk dihindari. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.